Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menerangkan makalah sejarah pemikiran dan karakteristik hadis menurut Mu'tazilah. Sejarah kemunculan Mu'tazilah. Kaum Mu'tazilah merupakan sekelompok manusia yang pernah menggembarkan Islam selama 300 tahun akibat fatwa mereka yang menghebohkan. Selama waktu itu pula, kelompok ini telah menumpahkan ribuan darah kaum muslimin, terutama para ulama ahlu sunnah yang bersikukuh dengan pedoman mereka. Mu'tazilah muncul di kota Basrah, Irak pada abad kedua Hijriah tahun 105-110 Hijriah. Tepatnya pada masa pemerintah Khalifah Abdul Malik bin Marwan dan Khalifah Hisham bin Abdul Malik. Pelapornya adalah seorang penduduk Basrah. Beliau adalah mantan murid Al-Hasan Al-Basri yang bernama Wasil bin Atok Al-Mazumi Al-Ghazal yang lahir di Madinah tahun 700 Masehi. Kemunculan ini adalah karena Wasil bin Atok berpendapat bahwa seorang muslim yang berdosa besar dianggap bukan mukmin dan bukan kafir, yang berarti ia adalah seorang fasik. Sedangkan Imam Hasan Al-Basri berpendapat bahwa mukmin berdosa besar masih berstatus mukmin. Awal kemunculan paham ini dikarenakan perselisihan tersebut, yakni antara murid dan guru, dan akhirnya golongan Mu'tazilah pun dinisbahkan kepadanya. Karena hal itulah kelompok Mu'tazilah semakin berkembang dengan sekian banyak sektenya. Kemudian banyak dari mereka mendalami buku-buku filsafat yang banyak tersebar di masa Khalifah Al-Ma'mun. Maka sejak saat itu mazhab mereka benar-benar diwarnai oleh manhaj ahli kalam yang berorientasi pada akal dan mencatatkan dalil-dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Secara harfiah, kata Mu'tazilah berasal dari kata i'tazala yang berarti berpisah atau memisahkan diri. Sedangkan secara etimologis, Mu'tazilah berarti orang-orang yang memisahkan diri. Hal ini memiliki suatu kronologi atau kejadian yang tidak bisa dipisahkan dari sosok Al-Hasan Al-Basri, yakni salah seorang imam di kalangan tabi'in. Asy-Syiristani berkata, suatu hari datanglah seorang laki-laki kepada Al-Hasan Al-Basri secara berkata, "Wahai imam dalam agama, telah muncul di zaman kita ini kelompok yang mengkafirkan pelaku dosa besar, dan dosa tersebut diyakini sebagai suatu kekafiran yang dapat mengeluarkan pelakunya dari agama. Mereka adalah kaum Khawarij. Sedangkan kelompok yang lainnya sangat toleran terhadap pelaku dosa besar, dan dosa tersebut tidak berpengaruh terhadap keimanan. Karena dalam mazhab mereka, suatu amalan bukanlah rukun dari keimanan, dan kemaksiatan tidak berpengaruh terhadap keimanan, sebagaimana ketaatan tidak berpengaruh terhadap kekafiran. Mereka adalah Murji'ah. Bagaimanakah pendapatmu dalam permasalahan ini agar kami bisa menjadikannya sebagai prinsip dalam beragama?" Al-Hasan Al-Basri pun berpikir sejenak dalam permasalahan tersebut. Sebelum beliau menjawab, tiba-tiba dengan lancangnya Wasil bin Atok berkata, "Menurutku pelaku dosa besar bukan seorang mukmin, namun ia juga tidak kafir. Bahkan ia berada pada suatu keadaan di antara dua keadaan, tidak mukmin dan juga tidak kafir." Lalu ia berdiri dan duduk menyendiri di salah satu tiang masjid sambil tetap menyatakan pendapatnya tersebut kepada murid-murid Hasan Al-Basri lainnya. Maka Al-Hasan Al-Basri berkata, "I'tazala anna wasila," yang berarti Wasil telah memisahkan diri dari kita. Maka disebutlah dia dan para pengikutnya dengan sebutan Mu'tazilah. Pertanyaan itu pun akhirnya dijawab oleh Al-Hasan Al-Basri dengan jawaban Ahlu Sunnah wal Jamaah. Sesungguhnya pelaku dosa besar adalah seorang mukmin yang tidak sempurna imannya. Karena keimanannya ia masih disebut mukmin, dan karena dosa besarnya ia disebut dengan fasik, yakni keimanannya menjadi tidak sempurna.
Adapun versi yang lain dikemukakan oleh Tasi Kubro Zadah yang menyatakan bahwa Qatadah bin Dakmah pada suatu hari masuk Masjid Basrah dan bergabung dengan majelis Amr bin Ubaid yang disangkanya adalah Masjid Hasan al-Basri. Setelah mengetahui bahwa majelis itu bukanlah majelis Hasan al-Basri, ia berdiri dan meninggalkan tempat tersebut sambil berkata, "Ini kaum Mu'tazilah." Sejak itulah kaum tersebut dinamakan Mu'tazilah. Al-Mas'udi juga memberikan keterangan tentang asal-usul kemunculan Mu'tazilah tanpa menyangkut pautkan dengan peristiwa antara Wasil dan Hasan al-Basri. Mereka diberi nama Mu'tazilah karena berpendapat bahwa orang berdosa bukanlah mukmin dan bukan pula kafir, tetapi menduduki tempat di antara kafir dan mukmin. Al-manzilah bain al-manzilatain. Sedangkan menurut Ahmad Amin, sebutan Mu'tazilah sudah ada kurang lebih 100 tahun sebelum terjadinya perselisihan pendapat Wasil bin Atha dengan Hasan al-Basri di Masjid Basrah. Golongan yang disebut Mu'tazilah pada waktu itu adalah mereka yang tidak ikut melibatkan diri dalam pertikaian sepeninggal Khalifah Utsman bin Affan wafat. Kelompok yang bertikai yaitu Tolhah bin Zubair di satu pihak dengan Khalifah Ali bin Abi Thalib di lain pihak. Juga antara Ali dengan Muawiyah, perselisihan itu muncul karena pembunuhan atas diri Khalifah Utsman bin Affan dan karena pro dan kontra terhadap pengangkatan Ali sebagai khalifah. Meskipun persoalan itu bersifat politik, namun mempunyai corak agama. Sebab dalam Islam, persoalan hidup sosial, ekonomi, politik, dan sebagainya bercorak agama. Golongan yang tidak ikut pertikaian itu mengatakan kebenaran tidak mesti ada pada salah satu pihak yang bertikai, melainkan kedua-duanya bisa salah. Sekurang-kurangnya tidak jelas siapa yang benar, sedangkan agama hanya memerintahkan memerangi orang-orang yang menyeleweng. Kalau keduanya golongan menyeleweng, maka kami harus menjauhkan diri. Golongan yang menjauhkan diri ini dijumpai dalam buku-buku sejarah.